Milih pacar dengan milih istri itu beda nih buat para cowok ya. Cewek cantik banyak lah, pasangan cantik. Tapi yang akan meneruskan genetikanya ke anak-anak kita itu nggak boleh sembarangan. Gitu. Jadi jangan cowok-cowok nih jangan terlalu terbuai oleh penampilan yang kamu suka dari luar saja. Saya rada keras urusan ini. Saya bilang saya nggak mau didua. Kalau misalkan begitu, berarti sudah tidak bersama saya lagi. Hatinya silahkan memilih orang lain. Pun itu anaknya Ridwan Kamil tidak memalukan kok. Kecuali dia setelah tahu itu anaknya, dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab, maka itu salah. Tapi kalau dia udah tahu itu anaknya lalu dia tanggung jawab. Soekarno sangat gentleman. Dia tidak pernah tidak minta izin kepada istri yang lebih dulu untuk menikahi istri berikutnya. Gitu. Jadi ketika menikahi istri baru bukan izin menikahi Hartini itu saat Fatmawati sedang hamilnya Guru. Laki-laki mana yang bisa seperti itu atau yang berani seperti itu? Dia hanya Soekarno, gitu loh. Jadi lepas dari itu akan dinilai buruk atau baik ya. Tapi dia minta izin, dia gentle. Artinya nggak ada model-model yang maaf kata model-model pejabat yang ngakunya sok beristri satu tapi selingkuhannya banyak. Ini yang mestinya lebih perlu dicatat. Soekarno sangat gentleman. Dia tidak pernah tidak minta izin kepada istri yang lebih dulu untuk menikahi istri berikutnya. Gitu. Jadi ketika menikahi istri baru bukan izin menikahi Hartini itu saat Fatmawati sedang hamilnya Guru. Laki-laki mana yang bisa seperti itu atau yang berani seperti itu? Dia hanya Soekarno. Gitu. Jadi lepas dari itu akan dinilai buruk atau baik ya. Tapi dia minta izin, dia gentle. Artinya nggak ada model-model yang maaf kata model-model pejabat yang ngakunya sok beristri satu tapi selingkuhannya banyak. Ini yang mestinya lebih perlu dicatat. Jadi lebih baik seperti Bung Karno gitu. Kenapa terbuka tidak? saja. Kenapa tidak gitu loh? Kenapa tidak? Iya. Tapi kalau misalnya dia FOMO satu ya setia saja lah. Nggak usah macam-macam. Karena kita tahu bahwa ketika seseorang sudah pada posisi tertentu, godaan yang tadi fulus sama mulus di budaya kita sudah ada lebih dulu ada harta tahta wanita. Kan gitu kan? Nah ini di kayak contoh RK, dia jatuhnya di wanita. Dia sekarang udah bukan siapa-siapa di mata saya. Karena mungkin harta saya nggak tahu sekaya apa dia. Kuasa sudah nggak punya kuasa lagi, tapi dia jatuh di aspek wanita itu. Nah ini berselingkuh kan? Karena saya itu harus mulai dari mana? Harus mulai dari mana saya melakukan TLDR? Beca Turbo, kalau lu aja bingung apalagi kita. Lu yang memulai semua tapi lu sendiri yang bingung. Ini konsepnya bagaimana sih? Toren Pink, kalau emang lu beneran bingung mesti memulai dari mana, gue kasih ide nih. Lu memulai dari durasi aja dulu. Per adegan ini berapa durasinya gitu. Setelah itu berlanjut berapa gaya gitu, saat in action gitu. Dari situ aja dulu. Minimal kan hal kayak begituan lu kagak bakal bingung dong. Harusnya udah hatam gitu. Halo, video seruling bambu. Ini suka seruling bambu nggak nih? Halo girl. Oke. Itu cewek yang pelakor yang lagi heboh dengan dugaan dengan mantan pejabat sudah mulai tampil di medsos. Ya. Pertanyaannya adalah apakah dia jujur? Kalau dia mau jujur, coba berikan tanggapan atas video seruling bambu. Apakah itu kamu atau orang lain? Dan itu video seruling bambu sangat seru. Bukan sekedar hubungan biasa, sepertinya hubungan cinta karena bermain seruling bambu bolak-balik dan kiss-kissnya sangat dalam. Itu siapa cewek di situ yang di video seruling bambu? Dan tahun berapa itu? Apakah tahunnya bersamaan dengan mantan pejabat tersebut? Viral video seruling bambu 5 menit. Kenapa penyidik Mabes Polri belum menyidik? Bukankah undang-undang pornografi mengatakan setiap orang yang memproduksi dapat dipidana 14 tahun penjara kalau nggak salah, oke?
Nanti kita lihat video seruling bambu seperti skandal Gedung Putih, di mana dulu Presiden Amerika bermain seruling bambu di kantor. Ya, ayo kalau kamu jujur, berikan tanggapan. Itu siapa cewek itu yang di video seruling bambu? Oke? Sampai ketemu. Dari dulu, dari beberapa lama kali ini nih yang gue perhatiin nih, banyak banget nih gundak-gundik ya. Pade demen banget nih pakai warna emping. Padahal tuh yang dulunya harusnya warna pink itu terkesan cute, girly. Ini kenapa jadi kelontai semua ya? Bukannya apa, ada juga sih banyak yang pink terkesannya tuh elegan tuh ada. Cuman kenapa ini harus konsepnya setiap lontong-lontong gundak-gundik ini ya? Gundak gulana kenapa kalau misalnya api-api pakai baju pink? Udah males si Jindasim pun setiap kali gua ketemu sering banget pakai baju pink. Sampai maskernya aja dia pakai warna pink. Sampai casing HP-nya aja warna pink juga, say. Ngapa dah? Apa emang itu color keberuntungan dari Jindasim? Apa memang para apa itu namanya? Dari apa sih namanya? Dukunnya suruhnya buat melep itu harus pakai baju pink. Kenapa sih? Kenapa? Auranya apa jadi lebih bagus gitu kalau pakai baju warna pink nih buat para gundak-gundik? Memang udah ada pedoman gundik tuh mesti begitu gitu ya? Atau kesannya sebagai mungkin kan pink kesannya girly terus kayak Barbie gitu, jadi kayak wanita-wanita ngegemesin gitu. Apa sih, gue penasaran. Coba para dukun tolong kasih tahu gue. Kenapa mesti pink nih? Kenapa gitu loh? Lu tau nggak? Pokoknya mau pakai api juga ya sebenarnya muka lu tuh berubah gitu, kagak bener gitu muka lu. Sampai orang aja kadang kagak ngenalin lu yang mana. Jadi tolong cukup. Jangan pada pakai pink lagi nih para gundik-gundik. Gue muak banget sumpah. Guys, dugaan gue kalau orang itu beneran Lisa yang di preskon, itu maksud dan tujuan dia mengadakan preskon itu bukan cuman uang. Menurut gue ya, bukan cuman uang, ada nih sesuatu gitu loh ya. Tapi gue nggak tahu sih sekarang apa, tapi feeling gue bukan cuma duit gitu ya. Menurut kalian gimana? Ridwan Kamil atau RK memberikan jawaban terkait adanya surat somasi dilayangkan oleh selebgram Lisa Mariana atau RM yang mengaku memiliki anak dari suami Atalia Praratia tersebut. Pengacara Muslim Jaya menyebut belum bisa berbicara banyak terkait surat somasi yang dilayangkan Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil. Tentu akan kita mempelajari terlebih dahulu surat somasinya. Ya, memang kita menerima surat somasi. Lanjutnya, ia pun tidak mempermasalahkan langkah hukum yang ditempuh Lisa Mariana untuk memperjuangkan status anaknya melalui surat somasi. Sebelumnya Lisa Mariana telah melayangkan surat somasi kepada Ridwan Kamil yang tidak mau mengakui anak dari hasil hubungan intim bersamanya. Markus Kurniawan menyebut surat somasi yang dilayangkan kepada Ridwan Kamil bertujuan untuk duduk bersama menyelesaikan masalah di antara keduanya. Kita menyebut baik statement dari pihak RK dan kuasa hukumnya. Kami sudah mengundang kapan dan di mana agar berita simpang siur bisa menjadi tegas, tuturnya. Itu somasi yang muatan di dalamnya untuk bertemu per hari ini sudah sampai dan diterima baik. Kita belum bisa membuka tanggal pertemuannya ke media, tutup Lisa Mariana yang mengirimkan surat somasi kepada Ridwan Kamil. Dan dia bilang ya udah seajukan saya aja kalau gitu apa. Saya takut karena saya diancam. Saya mau dipidanakan dan anak saya diambil oleh negara. Kasih saya uang gitu. Tapi nggak cukup kan? Ayo saya pakai BPJS. Uangnya nggak. Cuma 15 juta. Ya $1. Makanya data di sana itu jelas inisial R, ayah biologisnya. Data rumah sakit. Yang mengisi siapa? Yang bersangkutan. Yang bersangkutan inisial R. Inisial R. Ajudan.